Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, kita review kembali ya perbedaan-perbedaan antara uang prestasi dan penipuan ya, salah satunya dari segi bagaimana mengembalikan kerugian ini. Karena ini kan banyak pertanyaan ya, kalau kita ditipu atau kita uang prestasi ini, bagaimana cara mengembalikan kerugian kita. Nah, cara mengembalikan kerugian kita ketika Halo sahabat literatur hukum, berikut kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara uang prestasi dan penipuan yang notabene sangat mirip sehingga sering disamar-samarkan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak sampai selesai. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara penipuan dan uang prestasi, di mana pada akhir ini sering terjadi pidana penipuan yang bercampur aduk dengan uang prestasi, di mana memang kita sebagai penegak hukum harus jeli untuk melihat dalam prakteknya itu sering terjadi penipuan yang diawali dengan perjanjian dan perjanjian di belakangnya ada penipuan. Nah, di mana kita lihat perjanjian yang diawali dengan penipuan ini biasa terjadi di arisan online, mungkin juga di uang-uang yang namanya uang elektronik. Kemudian kalau perjanjian yang di belakangnya ada penipuan, ini yang jelas sekali terjadi di praktek leasing, di mana leasing saat menandatangani surat perjanjian kontrak kerjasama, mereka selalu melampirkan surat kuasa untuk mendaftarkan ke OJK atau untuk mendaftarkan fidusia kepada Kementerian Hukum dan HAM di wilayah setempat. Sementara surat kuasa ini tidak pernah diceritakan untuk apa, dan bahkan konsumen sendiri tidak tahu ada surat kuasa yang dia tanda tangani. Nah, itulah salah satu contoh dari penipuan yang diawali dengan perjanjian, kemudian perjanjian yang di belakangnya ada penipuan. Namun sahabat literatur hukum sekalian, sebelum kita membahas tentang perbedaan antara penipuan dan uang prestasi ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan video terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, perbedaan antara uang prestasi dan penipuan secara hukum, kalau uang prestasi itu ranahnya adalah hukum perdata, sementara penipuan adalah hukum pidana. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, sekarang kita lihat uang prestasi dari sisi undang-undang. Dalam pasal 1234 KUHP Perdata menyatakan ada 3 tujuan dari perikatan atau perjanjian. Nah, tujuan dari perikatan atau perjanjian tersebut adalah untuk memberikan sesuatu, kemudian untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi jelas, tujuan perjanjian atau perikatan itu ada 3. 1 untuk memberikan sesuatu, 2 untuk berbuat sesuatu, dan 3 untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, sekarang kita lihat contoh satu persatu dari ketiga tujuan perikatan tadi menurut pasal 1234 KUHP Perdata. Nah, 1 untuk memberikan sesuatu. Biasanya ini sering diberi atau sering dibuat perjanjian, biasanya tidak tertulis, ada juga yang tertulis, itu dari atasan kepada karyawan atau bawahan, di mana dia memberikan janji apabila target tercapai, maka karyawan atau bawahan tadi akan mendapat reward atau hadiah. Nah, kemudian contoh untuk berbuat sesuatu
ini biasanya perjanjian kerjasama atau kontrak kerja untuk membuat rumah atau untuk membuat jembatan, intinya dari pihak satu kepada pihak yang lain dalam suatu pekerjaan, dalam sesuatu untuk membuat sesuatu, ya, bisa membuat rumah, jembatan, bisa juga membuat kursi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu contoh untuk tidak berbuat sesuatu. Ini yang sering kita temui di dalam surat perdamaian. Jadi dalam membuat surat perdamaian ini adalah contoh untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya untuk tidak melaporkan kita kepada polisi dan selesai secara kekeluargaan. Nah, kemudian kita lihat wan prestasi berdasarkan pasal 1234 KUHP Perdata, di mana menyatakan bahwa wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai memenuhi suatu janji atau untuk melaksanakan suatu perjanjian, tapi kelalaian ini bukan karena keadaan memaksa. Kalau dia keadaan memaksa, ya mungkin bukan dikatakan wan prestasi. Misalnya karena kebakaran, misalnya juga karena gempa bumi, karena angin puting beliung dan lain sebagainya, sehingga dia jadi tidak menepati janjinya pada saat yang dijanjikan, itu bukanlah wan prestasi. Sebagaimana yang telah dimaksud di dalam surat perjanjian atau perikatan di antara kedua belah pihak. Nah, sekarang kita lihat unsur dari wan prestasi menurut Profesor Subakti, yaitu seseorang dianggap wan prestasi apabila tidak melaksanakan apa yang dijanjikan akan dilakukan dalam suatu perjanjian. Artinya memang dia tidak melaksanakan untuk pembayaran dalam tanggal yang sudah disepakati dalam perjanjian. Nah, ini adalah wan prestasi. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Subakti, yaitu melaksanakan apa yang sudah dijanjikan namun tidak semesti yang dijanjikan, tidak seperti yang dijanjikan tadi. Misalnya janjinya akan membayar 100 juta, tapi pada saat yang ditentukan dia hanya membayar 60, bahkan mungkin 50 ataupun 80, pokoknya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu juga termasuk wan prestasi menurut Profesor Subakti. Kemudian masih menurut Profesor Subakti juga, yaitu yang ketiga, yaitu melakukan atau melaksanakan apa yang dijanjikan tadi namun tidak tepat waktu. Misalnya dia berjanji membayar 100 juta tadi, tapi mestinya janjinya dibayar pada tanggal 2, namun dia membayar pada tanggal 20. Itu juga termasuk wan prestasi. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Nah, mungkin ada sesuatu perjanjian tadi untuk tidak dilarang melakukannya, misalnya seperti contoh yang ketiga tadi ya, untuk tidak berbuat sesuatu itu. Nah, kemudian kita dalam perjanjian untuk tidak melaporkan ke polisi, ternyata dia melaporkan ke kepolisian. Nah, itu juga termasuk wan prestasi. Itulah unsur-unsur wan prestasi menurut Profesor Subakti. Nah, kemudian kita lihat kembali, kita bandingkan dengan penipuan. Penipuan menurut undang-undang atau menurut pasal 378 KUHP yaitu ada 3 unsur, yaitu apabila seseorang dianggap menipu apabila dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Ya, mungkin cara berbohong, mungkin rangkaian kebohongan. Nah, kemudian dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Nah, ini yang kedua di dalam pasal 378 KUHP. Kemudian yang terakhir, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau kepada orang lain, atau untuk memberi hutang atau menghapus piutang. Nah, itulah tadi ya unsur penipuan menurut pasal 378. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, sekarang kita lihat perbedaan wan prestasi dan penipuan itu dari segi sah atau tidaknya perjanjian sebagaimana yang dibuat yang kita standarisasikan tadi dari pasal 1320 KUHP Perdata. Kalau wan prestasi
tidak melakukan atau bukan karena unsur kesengajaan, dia tidak melakukan ini bukan ada unsur sengaja atau unsur yang diniatkan dari awal, tapi karena keadaan tertentu atau situasi tertentu. Yang lebih disingkatkan lagi, dia tidak memenuhi perjanjian ini karena situasional. Artinya mereka sudah melakukan beberapa perjanjian, telah memenuhi, kemudian pada suatu saat karena situasional atau keadaan dia tidak memenuhi perjanjian tersebut, itu adalah wan prestasi. Sedangkan penipuan ini dia dari awal sudah mempunyai niat, ya, sudah mempunyai niat untuk tidak membayar. Jadi misalnya dia mengatakan dalam contoh dia misalnya mau mengambil suatu pembelian barang dengan cara kredit kepada perusahaan pembayaran, sehingga dia memberikan data yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Intinya bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kredit tersebut atau mendapatkan pembiayaan dari perusahaan tersebut. Mungkin dengan data dia punya kebun 1 dibuat 4, sehingga memang niat dari awalnya itu begitu dia mendapatkan barang tersebut, dia tidak melaksanakan apa isi perjanjian tersebut. Karena dia sudah mempunyai niat dari awal, ya. Itulah sahabat literatur hukum kalau dari segi sah atau tidaknya perjanjian di antara kedua belah pihak. Nah, kemudian perbedaan penipuan dan wan prestasi dari segi kejadian. Biasanya terjadinya wan prestasi ini karena kelalaian atau pun ketidaksengajaan. Sedangkan penipuan terjadi itu karena sudah direncanakan dari awal, kemudian sudah ada niat jelek dari awal untuk tidak melakukan suatu perjanjian. Kemudian kalau kita lihat dari setelah kita sebagai korban penipuan, ya, tadi kita lihat kita telah menjadi korban dari penipuan, apa yang harus kita lakukan ketika kita untuk mendapat kembali barang kita tadi. Jadi kalau perbedaan di sini, kalau penipuan ya kita harus melaporkan kepada polisi sehingga polisi melakukan penyidikan, menetapkan tersangka dan menyita barang bukti. Nanti setelah proses hukum berjalan maka barang bukti tersebut bisa dikembalikan kepada kita. Nah, kalau wan prestasi kita harus mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri setempat dengan petitum atau dengan tuntutan agar wan prestasi ini memenuhi atau melakukan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, itu perbedaannya dari segi cara mengembalikan kerugian. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, kita review kembali ya perbedaan-perbedaan antara wan prestasi dan penipuan, ya salah satunya dari segi bagaimana mengembalikan kerugian ini. Karena ini kan banyak pertanyaan ya, kalau kita ditipu atau kita wan prestasi ini, bagaimana cara mengembalikan kerugian kita. Nah, cara mengembalikan kerugian kita ketika kita dalam prestasi atau wan prestasi ini, kita harus mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat dengan petitum agar tergugat itu memenuhi prestasinya. Kemudian kalau penipuan, kita harus membuat laporan ke kepolisian sehingga polisi menetapkan terlapor sebagai tersangka, kemudian menyita barang bukti dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada kita setelah proses hukum selesai. Nah, muncul pertanyaan baru, bagaimana Pak Dian kalau barang yang disita sudah tidak ada lagi, barangnya habis? Ini jadi pertanyaan, bagaimana kita mengembalikannya? Nah, karena proses penuntutan pidana tidak menghilangkan hak keperdataan, maka walaupun tadi dia telah menjalani hukuman pidana, atas keputusan tersebut kita ambil sebagai barang bukti untuk mengajukan gugatan perdata sehingga terlapor atau terpidana ini tetap mempunyai pertanggungjawaban secara perdata. Nanti dia akan menggantikannya. Atau kita akan menyita
harta benda yang ada padanya gitu, yang atas nama mereka bisa kita sita, ya kita sita. Nah kemudian bagaimana ini Pak Dian setelah berjalan? Memang kita belum dirugikan. Ini muncul pertanyaan yang sangat menarik ya. Memang ini kita tidak dirugikan katanya. Tetapi potensi dirugikan lebih besar karena setelah kita pelajari dalam perjanjian ini kita ada beberapa poin kita tertipu gitu. Nah kita bisa membatalkan atau mengajukan surat pembatalan perjanjian. Kalaupun ditolak oleh para pihak atau pihak lain, maka kita akan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian di pengadilan negeri setempat dengan alasan-alasan tertentu. Terus dasar hukumnya untuk membatalkan perjanjian yang sudah dibuat secara sah sesuai dengan pasal 1320 tadi, maka kita berpijak kepada pasal 1328 KUHP Perdata yang sesuai terjemahan Profesor Surbakti ya. Di dalam terjemahan tersebut lebih kurang beliau menjelaskan bahwa apabila kita mengalami di dalam suatu perjanjian terdapat unsur penipuan atau unsur yang berlawanan dengan pasal 1320 tersebut, maka kita berhak untuk membatalkan perjanjian. Jadi apabila setelah berjalannya perjanjian kerja ini ternyata ada beberapa poin kita merasa ditipu, kemudian memang bisa kita buktikan, maka bisa kita batalkan. Nah, itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian, dimanapun Anda berada, perbedaan antara penipuan dan uang prestasi telah kita uraikan tadi dari awal sampai akhir. Kemudian kita bisa mengambil sedikit perbedaan ini, bisa kita review kembali ya, terutama dari segi perjanjiannya. Nah, kalau uang prestasi ini perjanjiannya sesuai dengan pasal 1330, artinya tidak bertentangan dengan hal tersebut. Apabila bertentangan dengan hal tersebut, maka itu adalah uang prestasi. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, sedikit pencerahan atau penjelasan terkait dengan perbedaan uang prestasi dan penipuan. Apabila ada pertanyaan dari sahabat sekalian, silakan tulis di kolom komentar. Insyaallah pasti akan kita jawab. Nah, kalau ada kritik, saran dan pendapat, silakan juga dituangkan dalam kolom komentar. Pasti akan kita pertimbangkan di dalam konten-konten kita ke depan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.